Perkenalkan, saya Luh Gede Diahari Perneswari, dosen akuntansi di Stiki Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah tentang bank dan lembaga keuangan terkait dengan lembaga non-bank. Yang pertama tentang asuransi, terus sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, dan yang terakhir adalah pegadaian. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang dalam modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operational lease. Di sini untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, di sini adapun manfaat dari sewa guna usaha yang pertama adalah menghemat modal, yang kedua diversifikasi dari sumber-sumber pembiayaan, yang ketiga itu persyaratan lebih mudah dan fleksibel, yang keempat adalah biaya lebih murah. Jenis dari sewa guna usaha yang pertama adalah finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan, yang kedua yaitu operational lease atau sewa guna usaha biasa, yang ketiga yaitu self-tip lease atau sewa guna usaha penjualan, yang keempat adalah leverage lease, yang terakhir adalah cross border lease. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asuransi. Asuransi adalah alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko atau yang sama dan hampir sama dalam jumlah yang cukup besar agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan, dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari asuransi. Yang pertama adalah tertanggung, adalah pihak yang berhak atas pergantian kerugian. Yang kedua adalah penanggung, pihak yang bersedia mengganti kerugian tersebut. Yang ketiga adalah premi, adalah pembayaran yang diterima oleh penanggung. Yang keempat adalah polis, yang merupakan kontrak asuransi. Yang kelima adalah exposure atau kerugian yang dihadapi. Yang keenam adalah peril atau segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Yang terakhir adalah hazard, adalah suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Asuransi ada dua, yaitu jenis asuransi social assurance dan yang kedua adalah voluntary assurance. Social insurance adalah asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat baik secara lokal, regional maupun nasional. Selanjutnya, social insurance ini dilandasi atas pengertian bahwa di dalam perekonomian terdapat individu-individu yang menghadapi risiko-risiko fundamental yang tidak mampu mereka tangani sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adalah social insurance tersebut. Voluntary insurance dibagi dua, yaitu yang pertama government insurance adalah asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah commercial insurance, yaitu asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa mendatangkan kerugian. Commercial insurance ini dibagi menjadi dua, yaitu asuransi perorangan dan asuransi kerugian. Asuransi perorangan ini dapat dibagi menjadi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa. Selanjutnya, asuransi kerugian dapat dibagi menjadi asuransi kebakaran, asuransi kredit, dan asuransi kendaraan. Selanjutnya adalah dari kegiatan usaha modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investee company untuk jangka waktu tertentu. Adapun beberapa cara yang digunakan oleh modal ventura di Indonesia, yaitu yang pertama dapat penyertaan saham secara langsung, yang kedua membeli obligasi konversi, dan yang ketiga adalah pola bagi hasil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Adapun manfaat dari dana pensiun ini memberikan jaminan pendapatan bulanan seumur hidup bagi karyawan bersangkutan dan keluarganya. Tata kelola dana pensiun yang pertama adalah kemandirian, yang kedua adalah transparansi, ketiga akuntabilitas, yang keempat adalah pertanggungjawaban, dan yang terakhir adalah kewajaran. Bahasan kita selanjutnya adalah mengenai anjak piutang atau factoring. Anjak piutang adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurangnya, terdiri dari jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko perusahaan.
Di sebelah saya ini telah tertera mekanisme dari anjak piutang. Yang pertama, kita dapat jelaskan customer membeli barang dari supplier. Yang selanjutnya, supplier melakukan kontrak dengan faktor mengenai ketentuan transaksi. Yang ketiga, yaitu supplier memberitahukan kepada customer mengenai ketentuan transaksi tersebut. Yang keempat, faktor atau perusahaan anjak piutang memberikan pembayaran sebanyak 80% kepada supplier. Yang selanjutnya yaitu faktor atau perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada customer atas kewajibannya tersebut. Dan yang terakhir, customer melakukan pembayaran atau pelunasan atas kewajibannya kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara hukum gadai. Di sini ketentuan yang berlaku di hukum pegadaian adalah calon peminjam wajib menyerahkan hartanya sebagai jaminan yang diberikan oleh atau kepada lembaga gadai. Nah, di sini ada pun beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pegadaian. Yang pertama, menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan jasa taksiran nilai real suatu barang. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bisnis properti, dan yang terakhir yaitu memberikan kredit kepada pegawai. Baik, demikian adalah penjelasan saya mengenai lembaga keuangan bukan bank. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.